Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Ritual Seko Bancakan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Setiap 1 bulan sekali, atau tepatnya 8 dino yang memiliki jumlah 35 hari itu, Bu Ratmi selalu membuatkan seko bancakan untuk anaknya yang bernama Sekar Arum. Hal ini dilakukannya semenjak Sekar Arum baru berusia 9 dino dari hari-hari kelahirannya. Seko bancakan yang berupa nasi putih, urap, daun kenikir, dan telur rebus ayam kampung itu selalu diletakkannya tepat di atas tempat tidur Sekar Arum yang kini sudah mulai beranjak dewasa. Dan setelah memanjatkan doa, Bu Ratmi meminta kepada Sekar Arum untuk memakannya. Bu Ratmi melanjutkan tradisi itu dengan penuh hikmat, meskipun Sekar Arum kini sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang mulai sibuk dengan dunianya sendiri. Setiap 8 dino, ia bangun lebih pagi dari biasanya, menanak nasi putih dengan hati-hati dan memastikan setiap butirnya matang dengan sempurna. Daun kenikir dipetik dari kebun kecil yang ada di belakang rumahnya. Direbusnya hingga layu, lalu diurap dengan kelapa parut dan bumbu sederhana. Telur ayam kampung direbus di dalam panci tembaga yang sudah menemaninya sejak dulu. Hari itu seperti biasa, Bu Ratmi meletakkan seko bancakan itu di atas tempat tidur Sekar Arum yang sudah rapi. Ia menatap hidangan sederhana itu sejenak, lalu membelai ujung selimut dengan jemari yang sudah mulai keriput. Dalam hati dia melantunkan doa-doa, memohon keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan untuk Sekar Arum. Seperti yang sudah ia lakukan selama bertahun-tahun. Namun ada sesuatu yang berubah. Ya, Sekar Arum tidak lagi memandang tradisi ini dengan antusias seperti ketika ia masih kecil. Hidangan itu tak jarang tetap utuh di atas meja, seolah kehilangan makna di matanya. Ya, Bu Ratmi pun menyadari hal itu, tetapi ia tetap melanjutkan tradisinya tanpa mengeluh. Baginya ini bukanlah sekedar rutinitas, tapi ini adalah caranya untuk menjaga anak sematawayangnya. Walau Sekar Arum sendiri belum memahami apa sebenarnya yang dilakukan oleh sang ibu. Pagi itu Bu Ratmi termenung di depan tungku dapurnya, tatapannya kosong. Menembus dinding bambu rumahnya, rasa kecewa yang ada di hatinya tergambar dari wajah murungnya itu. Pagi itu bukan tanpa alasan. Bu Ratmi memulai harinya dengan rasa kecewa dan amarah terselip di hatinya itu. Semua disebabkan oleh Sekar Arum yang sudah 2 kali di tahun itu tidak menyentuh, apalagi memakan seko bancakan yang sudah ia buat dengan penuh cinta dan doa. Bu Ratmi merasa hatinya perih, bukan hanya karena tradisi yang diabaikan, tetapi karena ada rasa takut yang perlahan mulai merayap di hatinya. Begitu Bu Ratmi yang biasanya disibukkan dengan membuat sarapan pagi untuk Sekar Arum dan menyiapkan barang dagangannya untuk dijajakan keliling di desa. Terlihat terus terpaku di depan tungku kayunya. Pikirannya melayang dan kembali ke beberapa tahun silam, tepat di hari kelahiran anak gadis matawayangnya itu. Anakmu ini istimewa, Ratmi. Dia memiliki aura terang yang menarik perhatian mereka yang tak kasat mata. Kau harus menjaganya dengan tradisi yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita yang sudah turun-temurun, ujar Bu Darmi. Perkataan itu terus terngiang di dalam benak Bu Ratmi. Bu Darmi sendiri merupakan seorang dukun beranak di desanya yang dulu membantu proses persalinan Bu Ratmi belasan tahun yang lalu. Sedari Sekar Arum lahir, Bu Ratmi telah memahami bahwa anaknya ini memiliki sesuatu yang berbeda. Pada malam-malam pertama setelah kelahirannya, di sekitaran rumahnya dipenuhi dengan suara-suara aneh. Di luar rumah, langkah kaki yang berat, bayangan hitam yang berkelebat melintasi jendela. Seorang sesepuh desa pernah memperingatkan seko bancakan bukan hanya sekedar makanan, tapi itu adalah penanda bahwa Sekar Arum dilindungi oleh doa-doa dan penangkal makhluk-makhluk gaib yang mengincar jiwa serta keberuntungannya. Daun kenikir, kelapa parut, telur ayam kampung bukanlah sekedar bahan makanan, melainkan bagian dari simbol kekuatan
yang diramu dengan ketulusan hati seorang ibu. Namun kini Sekar Arum semakin menjauh dari tradisi itu. Bu Ratmi hanya bisa menghela nafas panjang. Tapi kegelisahannya tak kunjung reda. Dia khawatir jika doa-doanya tak lagi mampu melindungi anaknya, karena anaknya sendiri tidak mau menghargai tradisi leluhur itu. Dia ingat bagaimana sesekali angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan bagaimana suara-suara aneh itu kembali terdengar samar di telinganya. Belakangan ini, pada selapan dino berikutnya, Bu Ratmi memutuskan untuk tetap membuat sego bancakan. Meski hatinya berat, dia tetap menyiapkan semuanya seperti biasa. Tetapi kali ini saat ia meletakkannya di kamar Sekar Arum, dia berdiri lebih lama. Tangannya bergetar saat menyentuh piring itu, dan matanya memandangi kamar putrinya dengan tatapan penuh kerisauan. Di dalam hati ia memohon agar anaknya tetap dilindungi, meski Sekar Arum tidak lagi peduli pada tradisi yang ia jalani. Apakah di usiaku yang sudah 14 tahun ini, aku harus masih makan nasi urap telur rebus itu, Bu? Tanya Sekar Arum kepada ibunya, yang tentunya membuat Bu Ratmi tersentak mendengarnya. Iya, Dok, semua demi kebaikanmu. Apa susahnya memakan sedikit nasi yang ada di lemper ini? Wong tinggal makan saja kok, malas. Bu Ratmi yang tetap tersenyum ke arah anak gadis semata wayangnya itu. Kenapa aku harus makan sesuatu yang tidak aku suka, Bu? Sampai kapan aku harus menuruti kemauan ibu yang janggal ini? Imbu Sekar Arum dengan pertanyaan yang membuat Bu Ratmi menghela napas panjang. Sampai nanti, Du. Sampai ada seorang lelaki yang mempersuntingmu, lalu menjadikanmu istri. Balas Bu Ratmi dengan suara yang sedikit meninggi. Sekarang makan itu, semua ibu lakukan semata-mata demi kebaikanmu dan juga keselamatanmu. Imbu Bu Ratmi sambil beranjak pergi dari kamar Sekar Arum. Mendapati jawaban dari sang ibu yang terkesan kasar itu, Sekar Arum pun tidak bergeming. Ia membiarkan sego bancakan yang masih hangat itu berada di meja kamarnya dan berlalu pergi menuju kamar mandi. Sekembalinya Sekar Arum ke kamar, dia pun bersiap untuk berangkat sekolah pagi itu. Tapi sebelum dia pergi, dia membuang sego bancakan yang ada di meja kamarnya dengan memasukkannya ke sebuah plastik hitam, lalu menaruh di dalam tasnya. Setelah Sekar Arum berpamitan untuk pergi ke sekolahnya, Bu Ratmi pun segera masuk ke dalam kamar anak gadisnya itu, dan betapa senang ketika dia melihat semuanya sudah habis tidak tersisa. Bu Ratmi tersenyum kecil saat ia melihat piring sego bancakan di meja kamar Sekar Arum sudah kosong. Hatinya lega, seolah semua beban yang selama ini mengimpitnya sedikit terangkat. Dalam pikirannya Sekar Arum akhirnya memahami pentingnya tradisi ini meskipun tidak mengucapkannya secara langsung. Namun di luar rumah, Sekar Arum berjalan cepat menuju jalan setapak yang biasa dilaluinya untuk menuju sekolah. Sesekali ia melirik ke arah tasnya, memastikan plastik hitam yang berisi sego bancakan tidak tumpah di dalam tasnya. Begitu dia sampai di ujung jalan setapak menuju jalan besar, dia berhenti sejenak, menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Dengan gerak cepat dia mengeluarkan plastik itu dari tasnya, lalu melemparkannya ke semak-semak yang ada di pinggir jalan tersebut. Sekar Arum melanjutkan langkah tanpa merasa bersalah. Baginya tindakan itu adalah cara terbaik untuk menghindari konflik dengan ibunya. Dia tidak ingin membantah langsung, tetapi juga tidak ingin memakan hidangan yang menurutnya sudah tidak relevan dengan kehidupannya. Kini dia berpikir bahwa tradisi itu hanyalah peninggalan masa lalu yang tidak lagi memiliki makna di dalam dunianya yang modern dan penuh dengan kebisuan. Di rumah Bu Ratmi pun tetap menjalani hari itu seperti biasa. Dia merasa bahwa anaknya kini mulai menghargai tradisi yang ia jaga sepenuh hati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sego bancakan itu ternyata dibuang begitu saja. Baginya piring kosong itu adalah simbol penerimaan dan bukti bahwa doanya masih diterima serta perlindungan untuk Sekar Arum masih terus mengalir. Hari-hari berlalu begitu cepat hingga sampailah pada sebuah malam yang menjadi awal dari sebuah kengerian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, baik oleh Bu Ratmi maupun oleh Sekar Arum. Malam itu angin malam bertiup sangat kencang hingga membuat daun pintu dan jendela berderit pelan, seolah ada yang mencoba masuk kamar. Bu
Bu Ratmi. Dia mendengar suara sama seperti langkah kaki seseorang yang terus berjalan di luar rumahnya. Bu Ratmi pun terbangun, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyusup sampai ke tulang. Dengan hati-hati Bu Ratmi mulai keluar dari kamarnya untuk menuju kamar Sekar Arum. Pintu kamar anak gadisnya itu sedikit terbuka dan dia melihat sekarang Sekar Arum sedang tertidur lelap. Namun ada sesuatu yang tidak biasa yang terjadi di dalam rumahnya. Diawali oleh suara gemerisik yang terdengar dari sudut ruangan. Lalu diikuti dengan kelebatan bayangan hitam. Bersama dengan itu, Bu Ratmi menoleh ke arah kamar Sekar Arum. Matanya terbelalak kala dia melihat bayangan hitam yang tinggi menjulang di sudut kamar melingkupi udara dan keningan menakutkan. Bayangan itu bergerak pelan mendekati tempat tidur Sekar Arum dengan keberanian yang muncul dari rasa cinta yang mendalam. Bu Ratmi segera melangkah masuk. Ia meraih sapu lidi di sudut ruangan, mengayunkan sapu itu ke arah bayangan sambil melantunkan doa-doa yang selama ini sudah ia hafal. Bayangan itu perlahan memudar seperti asap yang tersapu angin hingga akhirnya lenyap sama sekali. Bu Ratmi duduk di samping tempat tidur Sekar Arum. Tubuhnya gemetar. Ia menatap anak gadisnya yang tetap tertidur dengan lelap. Ia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Napasnya tersengal. Dia berdoa lebih lama dari biasanya, memohon perlindungan yang lebih kuat untuk Sekar Arum. Keesokan harinya dengan langkah tergesa-gesa, Bu Ratmi berjalan menuju rumah Pok Jumi yang berada di ujung desa. Di tangannya dia membawa selembar kain batik tua yang selama ini digunakannya untuk membungkus bayi Sekar Arum ketika ia baru lahir. Sebuah benda yang dipercayai memiliki energi pelindungan. Raut wajahnya tampak penuh kecemasan dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran atas apa yang terjadi di malam sebelumnya. Sesampainya di rumah Pok Jumi, ia langsung disambut oleh perempuan paruh baya itu. Pok Jumi yang memang telah lama menggantikan ibunya sebagai dukun desa, mendengar dengan seksama cerita dari Bu Ratmi tentang bayangan hitam yang muncul di kamar Sekar Arum. Mata Pok Jumi menyipit menunjukkan bahwa ia memahami betul arti kejadian tersebut. Ia mengenang kembali cerita lama tentang kelahiran Sekar Arum yang memang tidak biasa. Anak ini lahir di bawah naungan bulan yang terang dengan aura yang terlalu menyilaukan bagi mereka yang ada di balik tabir, bisik Pok Jumi dalam hatinya. Sebagai orang yang telah menuruni ilmu dari Bodarmi, tentunya Pok Jumi tahu bahwa sejak kecil Sekar Arum telah menarik perhatian makhluk gaib. Tradisi Seko Bancakan yang diajarkan oleh mendiang Bodarmi adalah satu-satunya cara untuk menjaga gadis itu tetap aman dari gangguan makhluk-makhluk tersebut. Pok Jumi meminta kepada Bu Ratmi untuk tetap tenang dan menyerahkan kain batik tua itu padanya. Dengan gerakan terampil, ia mengamparkan kain batik tersebut di atas meja kecil di tengah ruangan. Kemudian ia menyalakan dupa yang mulai mengepulkan asap tipis. Sambil memejamkan kedua matanya, bibirnya bergerak cepat, melafalkan mantra-mantra yang hanya ia dan ibunya tahu. Saat ritual itu berlangsung, tiba-tiba saja api kecil dari dupa itu berkobar lebih besar, memancarkan cahaya yang tidak biasa. Pok Jumi membuka matanya perlahan dan wajahnya terlihat semakin serius. Ada ya sesuatu yang mencoba mendekat. Mereka merasa Seko Bancakan itu ditolak dan kini perlindungan melemah. Gumam Pok Jumi yang membuat Bu Ratmi tercengang mendengarnya. Pok Jumi menggambil segenggam abu dari dupa yang dibakarnya, dan setelah itu dia mengoleskan abu tersebut di tepi kain batik. Seolah penanda sesuatu, dia meminta kepada Bu Ratmi untuk membawa kain itu kembali ke rumah dan meletakkannya di bawah bantal Sekar Arum setiap malam. Namun dia juga memperingatkan bahwa ini hanyalah langkah sementara. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar untuk membuat perlindungan. Sekarang, ayo Ratmi, beritahu anakmu bahwa tradisi ini bukan sekedar adat, tetapi nyawanya bisa menjadi taruhan. Ujar Pok Jumi menuturkan. Pada malam Sabtu Pahing nanti, kita akan melakukan ruatan untuk melepas Boboyopati yang mengincar anak gadismu. Itu Ratmi, ujar Pok Jumi sambil menghela napas panjangnya.
Bu Ratmi mengangguk dengan berat hati, memahami bahwa situasi ini semakin serius. Dia tahu betapa keras kepalanya Sekar Arum, tetapi dia juga sadar bahwa cintanya sebagai ibu tidak bisa membiarkan bahaya mengintai anak gadisnya tanpa perlawanan. Malam itu Bu Ratmi meletakkan kain batik di bawah bantal Sekar Arum seperti yang sudah disarankan oleh Bojumi. Dia juga kembali menyiapkan seko bancakan sebagai pengganti seko bancakan yang dibuang oleh Sekar Arum. Kali ini dengan rasa cemas yang membebani dadanya, Bu Ratmi harus memastikan jika Sekar Arum memakan seko bancakan tersebut. Akan tetapi, saat Sekar Arum masuk ke dalam kamar dan melihat hidangan itu, dia tampak pelan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bu Ratmi hanya bisa berharap bahwa anaknya akan memahami pentingnya tradisi ini sebelum semuanya terlambat. Di luar kamar, angin malam kembali berembus kencang, membawa serta bisikan-bisikan samar yang hanya didengar oleh mereka yang peka. Bayangan hitam yang semalam menghilang kini bergerak lebih dekat, mengintai sudut-sudut rumah perlindungan yang selama ini menjaga Sekar Arum. Sedang Bojumi dan Bu Ratmi hanya bisa berdoa agar kekuatan doanya cukup untuk menangkis ancaman itu, setidaknya untuk malam ini. Di malam yang terasa mulai mencekam itu, Bu Ratmi yang berharap anak semata wayangnya itu segera memakan apa yang sudah disajikannya agar ia mendapat perlindungan. Harus dibuat kecewa dengan penolakan langsung yang dilakukan oleh sang anak. Perdebatan kecil pun terjadi malam itu dan tanpa disadari oleh Sekar Arum jika ada bahaya besar yang sedang mengancam keselamatannya. "Aku sudah kenyang, Bu. Untuk apa malam-malam begini harus makan suku bancakan?" ujar Sekar Arum dengan nada tinggi. "Makan ini semua demi kebaikanmu," balas Bu Ratmi dengan suara lembutnya. "Aku sudah kenyang, Bu. Kalau Ibu maksa terus, aku akan membuang," jawab Sekar Arum yang membuat. "Makan, Sekar. Kamu itu harus makan. Karena seko bancakan yang Ibu buat kemarin tidak kamu makan." "Kamu bisa membohongi Ibu, Nak. Tapi kamu tidak bisa membohongi Boboyopati yang sedang mengincar keselamatanmu itu," imbu Bu Ratmi yang kini membuat Sekar Arum terkejut. "Sebelum Ibu menjelaskan alasan kenapa aku harus makan sajian ini dengan jelas, aku tidak mau makan," balas Sekar Arum dengan tegas. Mendengar apa yang dikatakan oleh anak gadisnya, yaitu Bu Ratmi dengan tenang. Ia pun duduk di sisi tempat tidur Sekar Arum. Wajahnya terlihat letih namun penuh tekad. Malam itu dia menyadari bahwa ketakutannya telah tiba untuk ia mengungkapkan rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Dimulai menceritakan semuanya, mengurai benang-benang masa lalu yang selama ini menjadi alasan dibalik tradisi seko bancakan. Sekar Arum lahir pada malam yang dianggap istimewa di desa mereka. Malam itu bulan purnama bersinar terang di hari Sabtu Pahing. Pada malam itu ada keganjilan yang hanya diketahui oleh Bu Ratmi dan almarhum suaminya serta Bodarmi yang membantu persalinan malam itu. Menjelang kelahiran Sekar Arum, rumah kecil mereka dipenuhi dengan suara-suara aneh. Gemuruh langkah kaki di atap rumah dan angin yang berembus kencang, seolah hanya berputar di sekitaran rumah mereka. Selain suara gemuruh, suara desiran ular juga membuat suasana terasa sangat mencekam. Ditambah lagi dengan pintu dan jendela yang bergetar dengan sendirinya, seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang ingin masuk ke dalam rumahnya. Saat itu Bodarmi yang merupakan satu-satunya dukun beranak yang ada di desa, dengan berupaya membantu proses kelahiran Sekar Arum di tengah teror yang mencekam itu. Bodarmi terus berusaha membantu Bu Ratmi agar dapat melahirkan dengan selamat. Melahirkan Sekar Arum. Bodarmi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal mistis pun menanyakan kepada Pak Saryo tentang apa yang telah dilakukannya di saat istrinya sedang mengandung, sehingga menjelang kelahiran anaknya terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan seperti yang sedang terjadi di malam itu. Walau sempat bungkam, tapi pada akhirnya Pak Saryo pun mengaku jika beberapa hari yang lalu dia menangkap seekor ular berwarna putih kekuningan di ladangnya, lalu menjualnya kepada seseorang di pasar desa. Saat itu dan pengakuan Pak Saryo kepada Bodarmi akhirnya membuka tabir kelak di balik kejadian ganjil
yang menyelimuti kelahiran Sekar Arum. Di bawah sinar lampu minyak yang redup, suara Pasario terdengar berat dan penuh penyesalan. Dia mengaku bahwa ular itu tampak berbeda dari ular biasanya, dengan kulitnya yang berkilauan seperti mutiara dan gerakan yang sangat tenang, seolah tidak takut pada manusia. Pada awalnya, Pasario hanya mengira jika itu hanyalah ular biasa, meskipun penampilannya sedikit aneh, karena berasa bisa mendapatkan uang tambahan. Lalu ia membawa ular tersebut ke pasar dan menjualnya kepada seseorang pembeli yang tampak tertarik dengan hewan melata tersebut. Pembeli itu adalah seorang pria asing dengan wajah datar yang tidak dikenalnya, dan orang itu membayar dengan uang yang lebih banyak dari harga biasa tanpa menawar. Mendapati itu, Pasario merasa sangat senang, tanpa ia sadari bahwa tindakannya itu akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Dimulai dari mendengar pengakuan itu pun, Bodarmi langsung menyadari bahwa ular putih kekuningan itu bukanlah hewan biasa. Dalam kepercayaan masyarakat desa, ular seperti itu seringkali dianggap sebagai jelmaan penjaga wilayah tertentu atau bahkan perwujudan makhluk gaib yang bersemayam di tempat-tempat sakral. Menangkap dan menjual ular seperti itu bukan hanya tindakan ceroboh, tetapi juga penghinaan yang bisa memancing amarah makhluk-makhluk dari alam lain. Bodarmi dari mencoba menghubungkan kejadian itu dengan aura ganjil yang ia rasakan selama proses kelahiran Sekar Arum. Dia yakin bahwa makhluk gaib yang marah karena kehilangan ular penjaganya kini mengincar bayi yang baru lahir itu sebagai bentuk balas dendam. Anak yang lahir dengan aura terang di malam suatu pahing di tengah bulan purnama itu menjadi sasaran sempurna untuk melampiaskan kemarahan dan memperlihatkan kekuatan mereka pada malam itu. Bodarmi segera melakukan ritual untuk meredakan amarah makhluk gaib. Dia membakar dupa, membaca mantra yang diwariskan leluhurnya, berharap bisa menenangkan sosok-sosok gaib yang marah atas perbuatan Pasario. Namun dia juga memperingatkan Pasario dan Bodarmi, tindakan itu hanya akan memberikan perlindungan sementara. Satu-satunya cara memastikan keselamatan Sekar Arum adalah dengan menjalankan tradisi yang berkesinambungan, termasuk penyajian Seko Bancakan sebagai simbol perlindungan dan penghormatan. Bodarmi melanjutkan cerita dengan suara yang bergetar, mengenang saat-saat kelak ketika Pasario suaminya sakit dalam keadaan terpuruk dengan cepat setelah kelahiran Sekar Arum. Pada awalnya ia hanya mengeluhkan rasa lelah yang tidak kunjung hilang, tapi lambat laun tubuhnya mulai melemah. Tidak ada obat ataupun ramuan yang mampu menyembuhkan Pasario. Di setiap malam, Pasario bermimpi buruk, melihat bayangan ular yang mengejar-ngejar dan melingkar di tubuhnya, menatap tajam dengan penuh marah. Bodarmi mencoba segala cara untuk menyembuhkan suaminya. Ia memohon kepada Bodarmi untuk melakukan ritual tambahan. Bodarmi yang saat itu masih hidup melakukan apapun yang dia bisa, tetapi dia juga memperingatkan bahwa dosa terhadap makhluk gaib tidak mudah dihapus. Bodarmi menyarankan agar Bodarmi lebih fokus melindungi Sekar Arum, karena gadis kecil itu adalah yang paling rentan terhadap amarah makhluk tersebut. Ketika Pasario akhirnya meninggal dunia, seluruh desa diliputi kesedihan. Akan tetapi banyak juga bisik-bisik tentang penyebab kematiannya. Beberapa sesepuh desa percaya bahwa penyakit itu bukanlah sekedar penyakit biasa, melainkan hukuman dari makhluk yang merasa dihina oleh orang-orang yang mulai mengingat kejadian penjualan ular putih kekuningan yang dilakukan oleh Pasario dan mengaitkannya dengan nasib tragis yang menimpa keluarganya. Meskipun tidak pernah membenarkan secara langsung cerita itu, tetapi Bodarmi tahu di dalam hatinya bahwa suaminya telah membawa bencana yang harus mereka hadapi bersama. Setelah kematian dari Pasario, hidup Bodarmi berubah drastis. Ia merawat Sekar Arum seorang diri. Dia juga harus menghadapi pandangan miring masyarakat desa yang pasti. Bodarmi harus menjaga agar ancaman makhluk gaib tidak merenggut anak sematawayangnya. Dia pun akhirnya menjalankan semua nasihat dari Bodarmi dengan penuh keyakinan, termasuk tradisi Seko Bancakan yang ia hidangkan setiap Sabtu Pahing. Meski Bodarmi percaya bahwa hanya dengan cara itulah dia bisa melindungi Sekar Arum dari ancaman yang terus mengintarnya sejak malam kelahirannya. Seiring waktu berjalan, Bodarmi mulai menyadari
bahwa makhluk gaib itu tidak sepenuhnya pergi. Gangguan kecil seperti suara-suara aneh, bayangan samar, atau perasaan diawasi masih sering muncul di rumah mereka. Namun Seko bancakan dan doa-doa yang terus ia lantunkan menjadi penghalang yang cukup ampuh untuk menjaga Sekar Arum tetap aman. Sehingga remaja yang pada malam-malam seperti ini, ketika anaknya mulai menolak tradisi itu, menjadi saat paling menakutkan bagi Bu Ratmi. Dia merasa perlindungan yang selama ini dia bangun dengan susah payah mulai runtuh. Ancaman yang selama ini hanya berada di balik bayangan-bayangan tampak semakin nyata. Setelah menceritakan semuanya, Bu Ratmi hanya bisa berharap Sekar Arum mau memahami dan menerima bahwa apa yang harus dijalankan oleh Bu Ratmi itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga keselamatannya di luar rumah. Malam semakin larut, angin berembus kencang membawa serta suara samar, seolah mengejek ketakutan yang membayangi hati Bu Ratmi. Dia tahu ancaman itu tidak akan berhenti hanya karena cerita telah diungkapkan. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh ibunya, Sekar Arum hanya terdiam. Air mata berderai, dia pun akhirnya mulai memakan seko bancakan yang dibuatkan oleh ibunya. Akan tetapi, kesalahan Sekar Arum yang telah membuang seko bancakan di hari Sabtu pagi itu menyebabkan rantai perlindungan yang dibangun untuk melindungi seolah terputus. Dan hal itu menyebabkan Sekar Arum mulai mendapatkan teror mengerikan. Hari-hari setelah pengakuan Bu Ratmi terasa berat bagi Sekar Arum. Meskipun ia akhirnya memakan seko bancakan dengan air mata mengalir, dia tahu bahwa satu kesalahan yang telah ia lakukan, yaitu membuang seko bancakan pada Sabtu pahing beberapa hari lalu, telah membawa konsekuensi yang tidak biasa dan tidak bisa ia hindari. Gangguan dimulai dari hal-hal kecil seperti barang-barang di dalam kamarnya yang seringkali berpindah tanpa sebab. Buku-buku yang ia letakkan dengan baik di meja yang tiba-tiba saja jatuh ke lantai meskipun tidak ada angin atau getaran dan berangsur-angsur. Gangguan itu semakin menakutkan. Pada satu malam, Sekar Arum tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gemeresik seperti seseorang yang sedang menyeret kaki panjang di lantai kamar. Saat ia membuka mata, kamar tampak gelap meskipun lampu kecil yang biasa ia nyalakan masih terpasang di sudut ruangan. Dia melihat bayangan kapur tinggi dan lurus bergerak perlahan mendekatinya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi tubuhnya seolah membeku, tidak bisa bergerak ataupun berteriak. Keesokan paginya, Sekar Arum mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Namun kejadian-kejadian ganjil terus saja berlanjut. Saat berjalan pulang dari sekolah, dia merasa ada yang mengikutinya. Dan ketika ia menoleh, di belakangnya kosong. Tetapi suara langkah kaki itu tetap terdengar. Kadang-kadang bayangan putih kekuningan seperti ular muncul di sudut matanya, namun kemudian menghilang. Ketika ia mencoba menatapnya langsung, malam berikutnya gangguan semakin mencekam. Ketika Sekar Arum sedang mencoba tidur, ia kembali mendengar suara-suara aneh yang kali itu lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi terdengar penuh amarah. Suara itu berasal dari sudut kamar, di mana bayangan gelap itu kembali muncul. Kali ini bayangan itu tampak lebih besar, lebih nyata dengan mata merah menyala, bersinar tajam. Dalam gelap, melihat sosok yang sangat menyeramkan itu, Sekar Arum akhirnya berteriak dengan kencang, hingga membuat ibunya segera berlari masuk ke dalam kamarnya. Namun saat Bu Ratmi membuka pintu, bayangan itu telah menghilang meninggalkan ruangan di dalam keheningan yang mencekam. Bu Ratmi memeluk anaknya yang gemetar. Dia merasa sangat bersalah karena tidak mampu melindungi sepenuhnya. Di dalam hati ia berjanji akan melakukan apapun demi memulihkan perlindungan Sekar Arum, bahkan jika itu berarti harus menghadapi makhluk yang sudah lama mengincar gadis kecilnya. Namun dia juga tahu bahwa waktu mereka tidak banyak, karena setiap malam makhluk-makhluk itu semakin dekat dan semakin dekat. Keesokan harinya, Bu Ratmi yang semakin khawatir dengan gangguan yang dialami oleh Sekar Arum pun segera mendatangi rumah Pojumi untuk menanyakan kapan ruatan anaknya akan dilaksanakan. Pojumi mendengar cerita dari Bu Ratmi dengan serius, lalu menyimpulkan bahwa rantai perlindungan yang selama ini menjaga Sekar Arum memang sudah benar-benar putus. Pojumi segera memberi peringatan keras bahwa gangguan ini
tidak akan berhenti begitu saja. Makhluk itu tidak lagi sekedar mengintai, kini mereka berusaha mengambil apa yang selama ini mereka tunggu. Dan mau tidak mau, Bojumi harus segera mengadakan ruatan dengan meminta bantuan kepada salah satu sesepuh desa yang juga merupakan seorang dalang untuk menggelar ruatan di rumah Bu Ratmi. Bojumi pun segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk upacara tersebut. Tidak lupa Bojumi juga mendatangi rumah sesepuh desa yang bernama Kisuro, yang dikenal memiliki kemampuan spiritual yang kuat untuk memimpin ruatan dengan pagelaran wayang kulit sebagai media. Kisuro yang merupakan sosok dalang yang sangat dihormati di desa setuju untuk membantu Bojumi dan juga Bu Ratmi. Namun dia memberi peringatan bahwa ritual ini akan sangat berat karena makhluk yang mengincar Sekar Arum sudah memiliki hubungan kuat dengan dunia manusia akibat kesalahan masa lalu. Dalang itu menyebut bahwa proses ruatan harus dilakukan dengan kesempurnaan tanpa satupun tahapan yang terlewat atau resikonya akan semakin besar. Hari pelaksanaan ruatan akhirnya ditentukan jatuh pada malam Jumat Kliwon, hari yang dianggap paling kuat untuk melibatkan kekuatan spiritual dalam menangkal energi negatif. Di rumah Bu Ratmi persiapan dilakukan dengan hati-hati. Keluarga dan tetangga berkumpul membantu mempersiapkan semua yang dibutuhkan dan juga menyusun sesajen dan menata panggung kecil untuk pertunjukan wayang kulit. Bojumi memimpin proses awal dengan menyiapkan sesajen khusus, termasuk kembang 7 rupa, air suci dari 7 mata air, kepala ayam hitam yang disembahkan untuk menghormati leluhur dan meminta izin alam gaib. Dia juga meminta kepada Sekar Arum untuk berpuasa sehari penuh sebelum ruatan sebagai simbol pengorbanan dan pembersihan diri. Saat malam tiba, suasana terasa mencekam. Lampu-lampu minyak yang dipasang di sekitar halaman rumah menciptakan bayangan yang bergerak pelan seiring dengan hembusan angin malam. Warga desa yang penasaran berkumpul di luar pagar menyaksikan prosesi dari kejauhan. Mereka tahu meskipun ini adalah upacara penyucian, tetapi bahaya tetap bisa mengintai, terutama bagi Sekar Arum yang menjadi pusat perhatian makhluk-makhluk yang ingin mengambilnya. Kisuro mulai menunjukkan wayang dengan memainkan lakon Purwakala sebagai cerita yang dapat dipercaya dapat menangkal mara bahaya dan mensucikan jiwa. Dalam bayangan latar putih, tokoh-tokoh pewayangan seperti Batara Kara, sang pembawa malapetaka, dan Batara Wisnu, pelindung manusia, bergerak mengikuti irama gamelan yang dimainkan dengan nada-nada penuh misteri. Di tengah-tengah pertunjukan, gangguan pun mulai terasa. Angin bertiup kencang, membuat api sekitaran panggung berkedip-kedip. Beberapa penonton mengaku melihat bayangan hitam besar bergerak di pinggiran kebun dekat rumah Bu Ratmi. Kisuro menghentikan wayangnya sejenak, lalu melantunkan mantra perlindungan dengan suara tegas, meminta perlindungan daripada Yang Maha Kuasa dan para leluhur desa. Sekar Arum yang duduk di dekat lingkaran sesajen merasa tubuhnya mulai dingin. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mencoba mendekat meskipun dia tidak bisa melihatnya. Bu Ratmi segera mendekat, memercikan air suci ke sekeliling tubuh Sekar Arum sambil melafalkan doa. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuh Sekar Arum mulai gemetar dengan hebat. Semua orang di sekitar lingkaran sesajen menyadari bahwa sesuatu sudah terjadi. Sekar Arum tiba-tiba mendongak, tatapan matanya berubah. Matanya hitam pekat tanpa cahaya dan tubuhnya mendekat, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan lain. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara itu terdengar berat, menggeram dan membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya itu berdiri. Kisuro segera menghentikan pertunjukan wayang dan berdiri dengan tenang. Dia mengangkat keris pusaka yang selalu dibawanya. Ketika mementaskan pagelaran wayang, Kisuro mulai melantunkan mantra-mantra kuat yang didapat dari leluhur. Suara gamelan langsung berhenti dan suara menjadi sunyi mencekam, dengan hanya suara jerit angin malam yang menghiasi udara. Kisuro mendekati Sekar Arum dengan hati-hati, sementara Bojumi berlutut menambahkan doa-doa untuk memperkuat perlindungan. Tubuh Sekar Arum melengkung dengan gerakan yang tidak wajar, dan makhluk yang merasukinya mulai berbicara melalui dirinya, mengungkapkan kemarahan dan dendam yang telah lama terpendam. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasa ngeri, namun tidak berani bergerak.
Ki Suro mulai dialog mistis dengan makhluk itu untuk mencoba memahami tuntutannya. Dalam diam, Ki Suro menyadari bahwa ini adalah makhluk yang memiliki hubungan erat dengan masa lalu Pasario. Sosok jelmaan ular putih yang dahulu pernah dihina dan dijual oleh mendiang Pasario, Ki Suro kembali mengangkat kerisnya, memercikan air suci ke arah tubuh Sekar Arum sambil melafalkan mantra. Namun makhluk itu melawan. Tubuh Sekar Arum terlempar ke belakang. Tetapi lingkaran sesajen yang telah dipersiapkan tetap menjaga makhluk itu agar tidak sepenuhnya keluar dan menyerang orang lain. Sementara Bojumi menyarankan agar sesajen ditambahkan segera disiarkan. Beberapa orang yang masih kerabat Buratmi berlari ke dapur mengambil apa saja yang diminta, termasuk bunga 7 rupa yang belum dipakai. Bojumi memercikan lebih banyak air suci ke lingkaran untuk mempertegas batasnya. Setelah itu, disuruh membakar kemenyan khusus yang telah dicampur dengan ramuan. Asap mengepul, menyebarkan aroma tajam yang membuat suasana mencekam perlahan tapi pasti. Suara makhluk itu mulai melemah dan tubuh Sekar Arum pun mulai terlihat lunglai. Namun Ki Suro tahu bahwa makhluk itu belum sepenuhnya menyerah. Ia terus melanjutkan ritual dengan melafalkan mantra yang lebih kuat, serta mengerahkan kekuatannya untuk memutus ikatan makhluk itu dengan tubuh Sekar Arum. Tidak lama kemudian, jeritan panjang keluar dari mulut Sekar Arum. Suara jeritan itu terdengar begitu melengking hingga mengguncang malam yang sepi. Dan setelah itu, tubuhnya jatuh lemas di tanah seperti boneka yang kehilangan nyawa. Semua orang menahan nafas, tidak berani mendekat. Ki Suro memeriksa denyut nadinya dan memastikan bahwa Sekar Arum masih hidup. Namun dia memperingatkan, jika ini belum selesai, makhluk itu telah diusir dari tubuh Sekar Arum. Tapi jejak keberadaan yang masih terasa di sekitaran. Ki Suro meminta semua orang tetap tenang dan melanjutkan ritual hingga pagi hari, demi memastikan tidak ada celah lagi bagi makhluk itu untuk kembali. Buratmi menangis di sisi anaknya, sementara Bojumi dengan sigap melindungi lingkaran sesajen. Ki Suro melanjutkan pertunjukan wayang ruatan untuk menggambarkan pertarungan antara Batara Kala dan para dewa yang berusaha melindungi manusia. Menjelang malam, momen puncak ruatan pun tiba. Ki Suro memanggil nama Sekar Arum di dalam sebuah mantra khusus dan menyatakan bahwa ia kini telah bebas dari segala dosa leluhur dan ancaman semua lelembut dan juga danyang perayangan yang menghuni seluruh tempat di desa itu. Bersama dengan itu, suara gemuruh terdengar dari arah selatan yang menjadi tempat warga bercocok tanam. Suara itu seolah menggambarkan jika ada sesuatu yang terpaksa mundur, walau sebenarnya mereka enggan. Angin mendadak berhenti, suasana menjadi hening. Ritual wayang ruatan akhirnya selesai, tetapi Ki Suro dan juga Bojumi tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan. Walaupun ruatan telah berhasil mengusir ancaman besar itu, tetapi Sekar Arum tetap harus menjaga diri dan melanjutkan tradisi yang telah ditanamkan oleh ibunya. Dengan air mata bercampur haru, rasa lega Buratmi memeluk Sekar Arum dengan penuh rasa syukur. Dia bahagia ketika tahu bahwa anaknya telah selamat dari bahaya besar di malam itu. Namun mereka tahu, dunia gaib masih menyimpan misteri yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Ki Suro dan Bojumi berpesan kepada Buratmi untuk tetap melanjutkan tradisi Seko Bancakan tersebut tanpa celah. Dan Sekar Arum harus mempelajari serta menghormati kekuatan spiritual yang telah melindunginya selama ini. Sebuah babak baru dimulai pada keluarga itu, penuh tantangan tetapi juga harapan untuk memutus siklus yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah kisah yang saya bawakan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pembelajaran dan tentunya dapat menghibur kalian semua. Terima kasih untuk yang baru mampir di channel ini. Wassalam.